Pemirsa QTV, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang inovasi dan industri kreatif. Pak John, kembali ke tadi yang diungkapkan Bapak bahwa begitu besar peran kreativitas ya dalam katakan bidang kebudayaan. Bisa Bapak beri contoh bagaimana kreativitas itu terjadi di situ dan apa wujud dari kreativitas itu sendiri di situ? Ya, kalau bicarakan organisasi yang saya ikut dirikan, Yayasan Lontar, tujuannya memperkenalkan Indonesia melalui unsur kreativitas, dalam hal ini buku. Maksudnya, jadi waktu Yayasan Lontar didirikan, kalau program televisi, koran di luar negeri dan lain sebagainya, kalau bicarakan Indonesia hanya bicarakan sisi jelek. Tapi dengan menerjemahkan dan menerbitkan buku, apakah Burung-Burung Manyar oleh Mangang Wijaya, atau buku Seno Gumira, atau N. Hadini, atau Pramudia, dan lain sebagainya, orang luar bisa lihat ada sisi lain dari Indonesia. Dan itu kan susah dihitung secara nilai, secara ekonomi. Tapi kalau perasaan saya, kalau orang luar melihat bahwa Indonesia negara biasa aja, itu kan akan mau invest di sini dan lain sebagainya. Ini kan bukan Indonesia, jauh lebih complicated dibandingkan yang ditampilkan di luar. Bagaimana proses memilih buku-buku sastra yang akan diterjemahkan? Kita sebenarnya menyerahkan kepada orang Indonesia sendiri. Maksudnya kita lihat secara historis apa yang dianggap oleh orang Indonesia sebagai buku yang penting. Tapi di luar itu juga kita sangat bergantung pada penerjemah. Maksudnya kan kalau misalnya layar terkembang, saya rasa itu mestinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi sampai sekarang belum ada yang mau terjemahkan buku itu, jadi saya harus nunggu. Soalnya kan sampai sekarang, dan ini perlu disampaikan bahwa di negara ini tidak ada tunjangan untuk penerjemahan sastra. Jadi hampir di seluruh dunia penerbit mendapatkan subsidi atau khusus untuk menerbitkan sastra dalam bahasa asing. Oke, baik Pak John. Jadi Pak John di sini mengingatkan ya bahwa di Indonesia subsidi untuk menerjemahkan karya-karya sastra Indonesia itu belum ada. Sama sekali tidak ada, berbeda dari apa yang terjadi di luar negeri ya Pak. Misalnya di Belanda, di Jerman, di Vietnam, soalnya kan kalau lihat peran Pak Frans lebih tahu dari saya sendiri, tapi kalau keuntungan dari penjualan buku biasanya tidak melebihi lebih dari 10-15% dari harga eceran. Sedangkan iuran yang harus diberikan kepada seorang penerjemah biasanya kira-kira 10% dari harga eceran. Dengan begitu, terjemahan tidak ada keuntungan sama sekali. Baik, terima kasih Pak John. Di sini kita diingatkan pemirsa, kalau kita bicara proses inovasi itu kita bisa kategorikan dalam 3 kelompok besar. Proses inspirasi, penggalian ide, pengembangan ide, sampai dengan difusi atau diseminasi hasil pengembangan ide. Apa yang dilakukan Yayasan Lontar bisa masuk ke dalam aktivitas diseminasi ya Pak ya, atau difusi dari hasil-hasil proses kreatif. Dalam prosesnya ada kendala yang cukup besar ya, kalau tidak mau dikatakan besar ya, untuk bagaimana karya-karya sastra hasil proses kreatif itu bisa sampai kepada tangan atau mata orang-orang yang akan membacanya. Bagaimana Pak Frans? Mungkin melanjutkan pembicaraan kita soal masalah industri kreatif di Indonesia, saya ambil tetap kasus perbukuan, tidak sastra tapi perbukuan. secara lebih luas lebih luas. Saya mulai dengan saya coba membandingkan industri buku di Malaysia dengan industri buku di Indonesia. Di Malaysia memang kita lihat bahwa minat baca besar, tunjangan pemerintah terhadap dunia perbukuan juga luar biasa. Tetapi kalau dilihat dari segi kreativitas, maka jumlah yang begitu besar, umpamanya 15.000 judul baru per tahun itu, mungkin
90% itu hanya terjemahan. Ya. 10% hasil dari kreativitas para pengarang lokal. Ya. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia mungkin seperti Pak John katakan tadi, perhatian pemerintah terhadap masalah penerjemahan segala macam beda dengan dari Malaysia tadi. Dan kita harus perjuangkan supaya minat pemerintah terhadap urusan itu juga harus lebih. Tapi yang menarik di Indonesia sekarang adalah buku-buku yang ada di toko buku, kira-kira 12.000 judul per bulan itu. Yang menarik adalah kira-kira 60% itu adalah hasil kreativitas pengarang-pengarang kita sendiri. 40% itu terjemahan. Ya. Apa artinya itu? Artinya di Indonesia ini memang tanpa dukungan pemerintah pun sudah kreativitasnya sudah luar biasa. Ya. Semangat wirausahanya, berjuang dan tidak mau kalah dan segala macam itu terbukti bahwa tiap bulan itu ada saja pengarang-pengarang muda, pengarang-pengarang dari pengarang kreatif, pengarang dari lingkungan akademis selalu menyumbangkan buku-buku baru. Ya. 60% dan makin lama makin lebih banyak gitu loh. Dan ini saya lihat satu perkembangan yang menurut saya baik sekali ya. Baik sekali kreativitas orang Indonesia mungkin di tengah kemiskinannya, di tengah disasternya itu, di tengah tekanan-tekanan mungkin jauh lebih kreatif dengan mungkin dibandingkan dengan kemakmuran orang Malaysia itu. Cuma masalahnya ke depan jangan bikin orang Indonesia mesti menderita supaya kreatif. Jadi bagaimana harus dibuat supaya tanpa menderita pun mereka mesti kreatif gitu ya. Ya. Tapi mungkin Ya, Ibu, terima kasih, Pak Frans. mungkin Ibu Avanti bisa jawab. Kalau Ibu harus hidup dari penghasilan dari penjualan buku, apa bisa? Betul, Ya, betul, ya. betul. Betul, Pak. Dari Ya. apalagi orang sastrawan. Ya. Jarang ada sastrawan yang bisa tahan lebih dari misalnya 10 tahun. Ya. Waktu muda kayak dia bisa menjadi seniman. Ya, ya. Bisa kreativitas. Betul. Tapi habis itu dia harus terus nikah, punya anak gitu, dia nggak bisa nulis lagi. Ya. Makanya tidak ada pengarang besar-besar di sini. Tidak. Ya. Saya setuju Pak John. Jadi gini, saya setuju bahwa hampir semua pengarang yang non sastra ini juga sebenarnya pengarang bukan pengarang full time dulu. Ya. Jadi lebih hanya mengambil bagian dari waktu senggangnya dia pakai untuk hobi inilah itu ya. Ya. Tapi belum umpamanya dibikin menjadi semacam industri gitu ya. Ya. Dengan memang benar-benar membuat umpamanya sanggar naskah yang dikelola dengan baik sehingga di situ muncul pengarang-pengarang dengan strategi yang begitu besar-besaran sehingga pengarang ini memang benar-benar satu gejala profesional juga ya. Kalau saya sekarang gejala hobi aja lah itu ya. Ya. Tapi karena punya komitmen pada satu hal, dia terus mengarang. Nah, saya pun sudah bangga dengan mereka sebagai hobi-hobi ini. Kalau bisa direkayasa lebih baik lagi ke depan, yang dalam namanya industri kreatif itu, mungkin keadaannya lebih baik.